Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai analisis arus kas. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Dian Rinanti Nurapsari dengan NIM 082. Saya Dava Satria Putra dengan NIM 084. Saya Lareta Putri dengan NIM 076. Saya Fauzia dengan NIM 058. Saya Fadia Rizky dengan NIM 077. Baik, masuk ke materi pertama mengenai arus kas. Jadi arus kas itu mengacu pada periode berjalan arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. Nah, arus kas itu dilaporkan dalam tiga komponen yaitu operasional, investasi, dan juga pendanaan. Nah, arus kas itu dapat memungkinkan kita untuk menilai manajemen keuangan dari waktu ke waktu dan dampaknya pada hasil operasional dan posisi keuangan perusahaan. Informasi arus kas perusahaan dapat membantu nilai perusahaan, kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban, membayar dividen, dan juga meningkatkan kapasitas dan meningkatkan pembiayaan. Jadi juga membantu dalam nilai kualitas pendapatan dan juga ketergantungan pendapatan pada estimasi dan asumsi mengenai arus kas masa depan. Next. Nah, terdapat tiga aspek dari arus kas. Yang pertama adalah operasional dan juga pendanaan. Yang pertama adalah operasional yang menunjukkan kas yang dihasilkan atau digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan seperti penerimaan dan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, dan juga biaya lainnya. Lalu yang kedua adalah investasi, yang mana arus kas itu dicatat yang berkaitan dengan investasi perusahaan seperti pembelian atau penjualan aset tetap dan juga investasi pada perusahaan lain. Lalu yang ketiga itu pendanaan, yang mana meliputi kas yang diperoleh atau digunakan untuk pendanaan seperti penerbitan saham, penerimaan atau pembayaran utang, serta dividen kepada pemegang saham. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topik khusus dan metode dalam laporan arus kas. Untuk metode dalam pelaporan arus kas itu ada dua. Yang pertama itu metode langsung, yang dimana metode ini tuh melaporkan langsung penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Setiap transaksi kas itu dicatat secara langsung, seperti misal contohnya penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran gaji, dan pengeluaran operasional lainnya. Untuk keuntungan dari metode ini adalah transparansi yang lebih tinggi dalam menunjukkan sumber dan penggunaan kas. Namun, metode ini memerlukan pencatatan yang lebih rinci. Yang kedua adalah metode tidak langsung. Metode ini dimulai dengan laba bersih dari laporan laba rugi, kemudian disesuaikan dengan perubahan dalam akun non-kas seperti penyusutan, amortisasi, serta perubahan dalam modal kerja, yang terdiri dari piutang, persediaan, dan utang usaha. Nah, metode ini tuh lebih umum digunakan karena lebih mudah disiapkan dan memberikan hubungan yang jelas antara laba bersih dan arus kas operasi itu sendiri. Selanjutnya adalah perbedaan antara laba dan arus kas. Laba dalam laporan laba rugi tidak selalu mencerminkan arus kas yang diterima oleh perusahaan. Beberapa faktor menyebabkan perbedaan antara laba dan arus kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Itu antara lain yang pertama adalah adanya penyusutan dan amortisasi, yang dimana biaya ini tuh dicatat dalam laporan laba rugi tetapi tidak mempengaruhi arus kas karena bukan merupakan pengeluaran tunai atau tidak mengeluarkan kas untuk pengeluaran penyusutannya. Sehingga penyusutan dan amortisasi ini tidak dicatat dalam laporan arus kas. Selanjutnya adalah perubahan modal kerja. Perubahan modal kerja dalam uh, misal ada terdapat perubahan dalam piutang usaha, persediaan dan utang usaha, itu dapat mempengaruhi arus kas operasi meskipun tidak tercermin dalam laba bersih. Lalu ada transaksi non-kas, seperti contohnya itu ada kompensasi berbasis saham kepada pegawai atau penyesuaian nilai wajar aset yang tidak memengaruhi arus kas. Maka hal ini akan menyebabkan perbedaan antara laba yang dicatat dan juga arus kas
dari suatu perusahaan. Dan yang terakhir itu ada, atau yang terakhir adalah aktivitas pendanaan dan investasi. Karena apabila terdapat aktivitas seperti penerimaan utang baru, pembayaran dividen, atau pembelian aset tetap menggunakan pem- pembelian aset tetap mempengaruhi arus kas, tetapi tidak berhubungan langsung dengan laba operasi. Oleh karena itu, uh, hal ini akan menghasilkan perbedaan antara laba dan arus kas yang dicatat oleh perusahaan. Baik, yang selanjutnya ada analisis implikasi arus kas. Jadi di arus kas ini juga memiliki keterbatasan dalam pelaporannya. Yang pertama, metode langsung dianggap lebih bermanfaat karena menyajikan arus kas secara lebih transparan, sementara rekonsiliasi antara laba bersih dan arus kas dari operasi disajikan secara terpisah. Namun, laporan ini tidak mengungkapkan secara terpisah arus kas dari pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Selain itu, bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayarkan dikategorikan sebagai arus kas operasi. Begitupun juga pajak. Kemudian, pemindahan laba atau rugi dari penjualan aset sebelum pajak dapat menyebabkan distorsi dalam analisis aktivitas operasi dan investasi. Kemudian dari segi interpretasi, arus kas operasi memberikan gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan laba bersih karena mencakup seluruh aktivitas yang menghasilkan kas. Namun, arus kas dari operasi tidak bisa dijadikan ukuran dari segi profitabilitasnya karena kurang akurat. Karena karena juga tidak memasukkan elemen-elemen penting seperti biaya investasi pada aset tetap maupun pendapatan dari non-operasional perusahaan. Baik, selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu cash flow ratio. Cash flow ratio adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang cukup dari operasi untuk menutupi pengeluaran modal, investasi dalam inventaris, dan dividen tunai. Untuk menghilangkan pengaruh siklus dan acak lainnya, total 3 tahun biasanya digunakan dalam menghitung rasio ini. Cash flow ratio bisa dihitung sebagai berikut, yaitu 3 years sum of cash from operation dibagi 3 years sum of capital expenditure, inventory addition, and cash dividend. Next. Sementara rasio reinvestasi kas adalah ukuran presentasi investasi dalam aset yang mewakili kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali di perusahaan untuk penggantian aset dan pertumbuhan dalam operasi. Rasio ini dihitung sebagai berikut, yaitu operating cash flow dikurangi dividen dibagi gross plan ditambah investment ditambah other asset dan ditambah working capital. Next. Oke, selanjutnya adalah analisis kasus arus kas dalam perusahaan Campbell Soup. Nah, kita bisa dilihat ini ada informasi sumber utama arus kas dan juga penggunaan utama arus kas perusahaan ini. Nah, untuk sumber utamanya itu ada tiga. Yang pertama itu adalah operasi, kemudian ada utang jangka panjang, dan yang terakhir adalah utang jangka pendek. Sedangkan penggunaan utama arus kasnya itu ada pembelian pabrik, kemudian akuisisi bisnis, dan juga pembayaran dividen tunai sebesar 649 juta US dollar. Nah, selama 6 tahun tersebut, kas dan setara kasnya itu meningkat sebesar 24 juta dolar. Nah, kemudian dari informasi tersebut, kita dapat ketahui bahwa pendapatan dari operasi sebagai persentase dari total sumber arus kasnya itu memiliki rata-rata 55,7% dengan titik terendah sebesar 31,3% pada tahun ke-9. Nah, pada tahun ke-11 menjadi tahun yang paling menguntungkan karena
tahun ke-11 ini mencerminkan pemulihan setelah 2 tahun kinerja buruk dan juga restrukturisasi. Selama periode ini, arus kas dari operasi cukup untuk menutupi penggunaan kas bersih dalam aktivitas investasinya dan juga hampir seluruh dividen itu dibayarkan. Nah, penurunan tajam dalam pendapatan pada tahun ke-9 maupun ke-10-nya itu tidak berdampak besar pada arus kas. Karena adanya beban restrukturisasi sebesar 680 juta itu tidak melibatkan pengeluaran kasnya. Next. Oke, dari analisis Campbell sebelumnya itu dapat kita ketahui bahwa analisis arus kas ini memiliki wawasan yang penting. Nah, sedangkan analisis menyeluruh atas laporan keuangan itu dapat mengonfirmasi atau membantah kesimpulan dari analisis arus kasnya. Nah, secara umum, analisis arus kas itu dapat membantu dalam menilai kualitas keputusan manajemen dari waktu ke waktu. Kemudian memahami bagaimana manajemen mengalokasikan sumber daya, mengidentifikasi sumber tambahan arus kas, dan yang terakhir adalah mengetahui pola dan juga stabilitas arus kas operasional. Nah, untuk siklus operasi perusahaan itu menunjukkan bagaimana kas diinvestasikan dalam persediaan, meningkat menjadi piutang setelah penjualan, dan kemudian kembali lagi menjadi kas setelah piutangnya itu ditagih. Nah, investasi dalam aset operasional khususnya jangka panjang itu kayak properti, pabrik maupun peralatannya itu memiliki siklus yang lebih panjang. Nah, selanjutnya adalah operasi yang menguntungkan bagi perusahaan itu menghasilkan arus kas masuk yang melebihi dari jumlah yang diinvestasikan, sementara kerugiannya itu memiliki efek yang sebaliknya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.